Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Harapan ibu kalian semua dalam keadaan sehat-sehat. Hari ini kita mulai pelajaran PPKN dan kali ini adalah pertemuan yang ketiga. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pelajaran kita hari ini adalah tentang Pancasila sebagai pandangan hidup. Dengan kompetensi dasar 3.1 menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dengan tujuan pembelajarannya: 1. Dapat menjelaskan pengertian dari ideologi negara. Yang kedua, menjelaskan pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan yang ketiga, menjelaskan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Anak-anak, sekarang kita masuk dalam materi inti. Sebuah negara pasti memiliki dasar dan pedoman dalam kehidupan bernegara dan memiliki cita-cita yang ingin diwujudkan dalam bernegara. Nah, negara dapat diibaratkan seperti sebuah bangunan, tempat bernaung para penghuninya, yaitu rakyat. Nah, agar bangunan itu kuat dan kokoh, tentu bangunan itu harus mempunyai dasar negara yang kuat. Nah, dasar negara merupakan landasan dan fondasi negara. Dan dasar negara biasa disebut juga dengan ideologi negara. Nah, perlu kita mengerti apa itu ideologi. Nah, ideologi berasal dari kata ide, yang artinya ide, konsep atau gagasan dan cita-cita. Dan logos yang artinya pengetahuan. Oleh karena itu, secara harafiah, ideologi berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan, atau cita-cita. Nah, dalam pandangan yang lebih luas, ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Nah, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat. Mengapa? Karena memiliki dasar negara dan pandangan hidup yang kuat dan kokoh. Pandangan hidup dan dasar negara bangsa kita adalah Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut juga way of life. Pandangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup.
yang merupakan petunjuk arah semua kegiatan hidup dan kehidupan di segala bidang. Anak-anak, kita lanjutkan. Pancasila sebagai pandangan hidup berfungsi sebagai, ada 4 fungsinya di sini. Yang pertama, pedoman hidup bagi warga masyarakat Indonesia dalam bertingkah laku dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, petunjuk dalam menyelesaikan persoalan politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan persoalan-persoalan lainnya. Dan yang ketiga, sumber semangat dalam mendorong individu dan kelompok untuk berusaha mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang keempat, sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri dari keragaman suku, budaya, adat istiadat, bahasa, warna kulit, dan agama, dan membingkai perbedaan tersebut di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana anak-anak, sudah jelas? Ibu harapkan kalian dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Dan kita sampai pada kesimpulan, di mana kesimpulannya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat karena memiliki dasar negara dan pandangan hidup yang kuat dan kokoh. Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup, dan merupakan petunjuk arah semua kegiatan hidup dalam kehidupan di segala bidang. Ya, anak-anak, seperti biasa setelah pelajaran kita selesai, sebelumnya anak-anak harus mengerjakan tugas. Dan tugas kita hari ini ada 3 nomor, di mana yang pertama, jelaskan pengertian dari ideologi negara. Yang kedua, jelaskan pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dan yang ketiga, jelaskan 3 fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, petunjuk mengerjakan soal, jawaban ditulis tangan di buku latihan PPKN dengan rapi. Jawaban difoto kemudian dikirim secara japri ke nomor WA guru PPKN. Ya, ketepatan waktu mengumpulkan tugas yaitu dari selesai pelajaran sampai jam 12. Sehingga kalau anak-anak yang tepat waktu ya nilainya bagus. Tetapi kalau yang tidak tepat waktu walaupun jawabannya benar, tetapi karena tidak tepat itu juga dinilai ya. Jadi mungkin Ibu akan kasih nilai yang kurang dari yang tepat waktu. Untuk kelas 8A sampai dengan H dijapri kepada saya Ibu Erna Leliantulu, dan untuk kelas 8I pada Ibu Irma Talo, dan kelas 8J sampai N pada Ibu Endang Pratitis. Sudah jelas anak-anak? Dan sebelum kita selesai, kita tutup dengan doa. Berdoa mulai.
berdoa selesai. Baik anak-anak, kita akhiri sampai di sini, dan atas perhatian anak-anak semua, Ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Salam sehat.